Tidak semua tempat yang ramai oleh manusia. Di Jawa Timur, ada sebuah makam tua yang siang hari terlihat biasa saja. Tidak ada larangan, tidak ada pagar besi, tidak ada cerita di papan peringatan. Tapi warga sekitar tahu satu hal, tempat itu hidup setelah tengah malam. Orang-orang datang diam-diam, pergi tanpa pamit, dan sebagian tidak pernah benar-benar pulang. Nama yang jarang disebut itu adalah Roro Kembang Sore. Konon, ia tidak meminta uang, tidak meminta harta. Yang ia minta hanya satu, janji yang ditepati sampai akhir. Dan inilah kisah tentang sebuah warung makan yang awalnya hanya ingin bertahan hidup, namun tanpa sadar membuka pintu untuk jamuan yang tidak seharusnya disediakan. Ini bukan cerita tentang setan. Ini cerita tentang manusia yang terlalu takut kehilangan. Dan ketika yang paling disayang mulai diminta, tidak semua orang siap membayar harganya. Tidak banyak orang luar tahu makam Roro Kembang Sore. Letaknya tidak tepat di peta wisata, tidak pula dijaga juru kunci resmi. Hanya warga sekitar Gunung Bolo yang paham, tempat itu hidup setelah malam benar-benar jatuh. Di siang hari, makam itu tampak biasa. Nisan batu tua, lumut menempel, pohon randu besar menaungi tanah merah yang lembab. Namun setelah maghrib, suasananya berubah. Udara terasa berat, suara serangga mendadak berhenti. Dan anehnya, orang-orang justru mulai berdatangan. Mereka datang sendiri, berboncengan motor tanpa plat, atau berjalan kaki membawa kantong kain hitam. Warga sekitar pura-pura tidak melihat, karena siapapun yang terlalu ingin tahu, biasanya tidak lama tinggal di desa itu. Hadi, 38 tahun, adalah salah satu warga yang hidupnya sedang runtuh pelan-pelan. Warung makannya di pinggir jalan provinsi sepi hampir setahun. Pesaing bertambah, harga bahan naik, hutang menumpuk. Istrinya mulai sering diam. Anaknya berhenti sekolah karena tunggakan. Yang paling menyakitkan bagi Hadi bukan kemiskinan, tapi rasa gagal sebagai kepala keluarga. Setiap malam ia duduk di depan warung, memandangi kursi kosong. Lampu neon berkedip seperti mengejek. Sampai suatu malam, seorang pria tua duduk begitu saja di kursi warungnya. Hadi yakin ia tidak mendengar suara langkah kaki. Pria tua dengan senyum yang tidak selesai. Pria itu berambut putih, mengenakan baju hitam polos. Matanya tajam, tapi senyumnya setengah, seolah tidak pernah benar-benar tersenyum. "Sepi ya?" katanya pelan. Hadi mengangguk lemas. Pria itu menyesap teh tanpa memesan, lalu berkata sesuatu yang membuat dada Hadi mengeras. "Kalau mau rame, ada jalannya." Hadi menoleh cepat. "Jalan apa, Pak?" Pria itu menatap ke arah gunung. "Bukan jalan yang bisa kamu ceritakan ke siapa-siapa." Hadi tertawa hambar. Ia mengira ini cuma omongan orang tua mabuk. Tapi kalimat berikutnya membuat darahnya dingin. "Kamu sering mimpi perempuan pakai kebaya coklat, kan?" Cangkir teh Hadi bergetar di tangannya. Pria itu menyebut satu nama pelan, hampir berbisik. Roro Kembang Sore. Hadi menelan ludah. Nama itu tidak asing. Warga desa jarang membicarakannya, tapi semua tahu. Legenda lama tentang seorang perempuan bangsawan yang mati tidak wajar. Konon, cintanya dikhianati, jiwanya tidak pernah benar-benar pergi. Makamnya dipercaya bisa mengabulkan permintaan asal sang peminta bersedia membayar dengan sesuatu yang hidup. "Apa maksud Bapak?" Suara Hadi nyaris hilang. Pria tua itu berdiri, meletakkan uang di meja, padahal tidak makan apa-apa. "Kalau kamu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diselamatkan, datanglah ke makam itu setelah tengah malam." Saat Hadi mengangkat kepala, kursi di depannya sudah kosong.
Malam itu Hadi tidak bisa tidur. Ia bermimpi berada di tengah kebun randu. Seorang perempuan berkebaya coklat berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menyentuh tanah. Saat perempuan itu menoleh, wajahnya tidak punya mata. Paginya, warung Hadi didatangi pelanggan bertubi-tubi. Tanpa sebab, tanpa promosi. Orang-orang berhenti, seolah diarahkan sesuatu. Hari itu Hadi mendapat uang lebih banyak dari biasanya. Hari berikutnya lebih ramai lagi. Dan di malam ketiga, ia menemukan tanah merah lembab di depan pintu warungnya. Padahal hujan tidak turun. Istri Hadi mulai curiga. Kok mendadak rame? Kamu ngapain, Mas? Hadi tidak menjawab jujur. Ia takut, tapi juga tidak ingin keajaiban ini berhenti. Di sisi lain, setiap malam ia mendengar suara perempuan menangis pelan. Seperti berasal dari belakang warung, atau mungkin dari dalam kepalanya sendiri. Dan setiap sore menjelang maghrib, bayangan seorang perempuan berdiri di bawah pohon randu di kejauhan, menunggunya. Pada malam Jumat Kliwon, Hadi akhirnya berdiri di depan cermin. Ia menggenggam kantong kain hitam. Isinya sesaji sederhana, seperti yang diceritakan pria tua itu. Di luar, angin gunung berdesir pelan. Langit tanpa bintang. Hadi melangkah keluar rumah, menuju tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya, makam Roro Kembang Sore. Dan tanpa ia sadari, sesuatu sudah lebih dulu menunggunya di sana. Hadi tiba di kaki Gunung Bolo saat jam di ponselnya menunjukkan 00.37. Tidak ada lampu. Tidak ada suara kendaraan. Hanya jalan tanah sempit yang seolah sengaja disembunyikan semak belukar. Motor Hadi mati tepat di tikungan terakhir. Bukan kehabisan bensin. Mesinnya seperti menolak menyala. Ia turun, menuntun motor sambil membawa kantong kain hitam. Langkahnya terasa berat, seakan tanah menarik telapak kakinya ke bawah. Di kejauhan, ia melihat pohon randu besar. Di bawahnya, makam itu. Makam yang tidak pernah benar-benar sepi. Nisan batu sudah retak, tulisan nyaris hilang. Tapi bunga-bunga segar berserakan. Artinya, ia tidak sendirian. Dari balik kepohonan, Hadi melihat siluet beberapa orang. Mereka berdiri terpisah, tidak saling menatap, wajah tertutup kain. Semua diam. Lalu terdengar suara langkah pelan dari belakang. Jangan menoleh. Suara pria tua itu lagi. Pria tua itu kini berdiri di samping makam. Tangannya kurus. Kukunya hitam seperti lama mengubur tanah. Kamu datang karena ingin hidupmu diselamatkan, katanya. Tapi tidak ada yang diselamatkan tanpa ditukar. Hadi berlutut. Tangannya gemetar saat meletakkan sesaji. Pria tua itu mulai menggumamkan sesuatu. Bukan bahasa Jawa halus, bukan pula doa. Tanah di sekitar makam terasa hangat. Angin berhenti. Lalu, bau bunga bercampur amis darah. Dari balik pohon randu, seorang perempuan melangkah keluar. Kebaya coklat, rambut panjang. Wajahnya cantik, tapi pucat seperti mayat lama. Hadi tidak bisa bergerak. Matanya terbuka lebar. Perempuan itu tidak menatap Hadi. Ia menatap dada Hadi. Apa yang kau inginkan? Suaranya lembut, tapi terasa masuk ke tulang. Hadi ingin kaya. Ia ingin warungnya ramai. Ia ingin anaknya sekolah lagi. Ia ingin dihormati. Semua itu terucap, tanpa suara. Roro Kembang Sore tersenyum tipis. Semua bisa kau dapatkan. Tapi ada syarat. Hadi mengangguk cepat. Pria tua itu tertawa kecil. Ini bagian yang sering tidak kami ceritakan di awal. Syarat pertama, jangan pernah menolak. Roro Kembang Sore mendekat. Tanah di bawah kakinya tidak terinjak. Mulai malam ini, katanya, aku akan datang saat kau dipanggil. Jangan pernah menolak. Jangan bertanya. Hadi mengangguk lagi. Ia tidak mengerti maksudnya. Tapi rasa takutnya kalah oleh harapan. Syarat kedua, yang ramai harus diberi makan. Pria tua itu menambahkan, usahamu akan ramai. Tapi yang membuatnya ramai, bukan hanya manusia.
Hadi menelan ludah. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Syarat ketiga, jangan terlalu sayang. Roro kembang sore menempelkan jarinya ke kening Hadi. Dingin seperti es. Yang paling kau cintai, akan paling cepat aku kenali. Hadi tersentak. Apa maksudnya? Untuk pertama kalinya, Roro kembang sore menatap langsung ke mata Hadi. Matanya hitam pekat. Tidak ada putih mata. Kalau kau bertanya sekarang, katanya pelan. Perjanjian ini gugur. Hadi terdiam. Dan dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, saya setuju. Konsekuensi yang langsung terasa. Saat Hadi pulang, motor yang tadinya mati, menyala sendiri. Pagi harinya, warung Hadi penuh. Lebih penuh dari sebelumnya. Orang-orang duduk bahkan sebelum warung dibuka. Beberapa pelanggan makan tanpa berbicara. Matanya kosong. Dan di antara keramaian itu, Hadi melihat sesosok perempuan berkebaya coklat. Duduk di sudut warung. Tidak memesan apapun. Malam itu, istri Hadi tiba-tiba mimisan hebat tanpa sebab. Anaknya menangis sambil menunjuk sudut kamar. Ayah, ada tante rambut panjang duduk di situ. Hadi berdiri kaku di ambang pintu. Ia baru sadar. Syarat itu sudah mulai ditagih. Dan ia tidak pernah tahu berapa harga akhirnya. Sejak malam itu, warung Hadi tidak pernah benar-benar tutup. Kalau jam dinding sudah lewat pukul 11, pelanggan justru semakin banyak. Motor berhenti sendiri di depan warung. Mobil melambat tanpa alasan. Orang-orang masuk dengan wajah kosong, seolah ada yang membimbing mereka dari belakang. Hadi tidak pernah mengundang, tapi mereka selalu tahu, warung itu buka. Ada satu hal yang Hadi sadari. Pelanggan yang datang setelah tengah malam tidak pernah menyebut nama menu. Mereka hanya duduk dan berkata pelan, yang biasa. Padahal, Hadi yakin ia tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Saat makanan tersaji, mereka makan dengan lahap, tanpa suara sendok, tanpa bicara satu sama lain. Dan selalu ada satu kursi kosong di sudut warung. Kursi itu tidak pernah boleh diduduki siapapun. Malam Selasa, seorang pria berhenti dengan motor butut. Helmnya retak, bajunya bau solar. Ia sempat berbincang dengan Hadi. Mas, ini warung baru ya? Rasanya kok kayak pernah kesini. Hadi membeku. Pria itu makan cepat, membayar, lalu pergi. Hadi melihat motornya melaju ke arah hutan. Pagi harinya, warga menemukan motor itu tergeletak di pinggir jalan. Mesinnya dingin, tidak ada darah, tidak ada tanda kecelakaan. Pemiliknya tidak pernah ditemukan. Bisik-bisik warga. Berita cepat menyebar. Ada tukang ojek yang tidak pulang. Ada sopir truk yang terakhir terlihat makan di warung Hadi. Ada seorang pedagang keliling yang jejaknya berhenti di depan warung itu. Warga mulai berbisik. Warungnya kok kayak manggil orang. Yang masuk sehat, keluarnya nggak jelas. Istri Hadi menangis tiap malam. Ia ingin pindah. Ia ingin pergi jauh dari desa itu. Tapi Hadi tidak bisa. Setiap kali ia berniat menutup warung lebih awal, lampu menyala sendiri. Kompor hidup tanpa disentuh. Dan suara perempuan itu selalu berbisik di telinganya. Jangan menolak. Suatu malam, seorang perempuan muda masuk. Pakaiannya bersih, wajahnya ketakutan. Ia duduk, memegang tas erat-erat. Mas, boleh saya numpang sebentar? Hadi mengangguk. Ia merasa ini tamu yang berbeda. Perempuan itu tidak makan, tidak minum. Ia menoleh ke sudut warung. Wajahnya pucat. Mas, kursi itu kenapa kosong terus? Hadi ingin melarangnya bicara, tapi terlambat. Angin dingin menyapu warung, lampu berkedip. Kursi di sudut itu bergerak sendiri. Perempuan itu menjerit. Dan tepat saat itu, Roro Kembang Sore duduk di sana. Wajah Roro Kembang Sore kali ini berbeda. Lebih hidup, bibirnya merah, matanya berbinar. Yang ini belum waktunya, katanya belan. Perempuan muda itu pingsan. Hadi jatuh berlutut. Ambil saya saja, katanya gemetar. Jangan orang lain. Roro Kembang Sore menoleh perlahan. Kau lupa syarat ketiga. Jangan terlalu sayang. Ia berdiri, mendekat ke Hadi. Mereka datang sendiri. Kau hanya membuka pintu. Beberapa hari kemudian, anak Hadi menemukan sesuatu di belakang warung.
sepatu, dompet, jam tangan. Barang-barang milik orang-orang yang hilang. Terkubur dangkal. Tanahnya merah, basah. Dan di atasnya, bunga setaman segar. Malam itu, Hadi duduk sendirian di warung. Di kursi sudut, Roro Kembang Sore tersenyum puas. Kau mulai mengerti, katanya. Hadi menangis, bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Warung ini bukan lagi tempat mencari nafkah. Ini tempat menunggu orang-orang yang tidak akan pulang. Dan perjanjian itu baru saja benar-benar dimulai. Hadi mulai membedakan mana pelanggan manusia dan mana yang bukan. Yang manusia masih bernapas normal, masih berkeringat, masih mengeluh soal harga. Yang bukan, tidak pernah meniup makanan panas, tidak pernah menghabiskan nasi, dan tidak pernah menelan. Mereka hanya mengunyah perlahan, lalu tersenyum. Jamuan tengah malam. Setiap lewat pukul 2 pagi, dapur warung terasa penuh, meski Hadi sendirian. Panci seperti lebih berat dari isinya. Kuah mendidih tanpa api besar. Aroma amis bercampur bawang goreng. Hadi pernah mencoba mencicipi masakan sendiri. Rasanya hambar, seperti abu. Tapi saat mereka makan, suara sendok terdengar jelas, padahal tidak menyentuh piring. Suatu malam, seorang pria tinggi masuk ke warung. Wajahnya tertutup bayangan lampu. Tubuhnya terlalu kurus. Kakinya tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Saat ia duduk, Hadi melihat ke lantai. Tidak ada bayangan. Yang biasa, kata pria itu. Hadi menyajikan makanan dengan tangan gemetar. Pria itu makan cepat, lalu berdiri. Di kursinya tertinggal bekas tanah basah. Bukan nasi, bukan kuah, tanah kuburan. Istri Hadi makin sering sakit. Badannya dingin setiap malam Jumat. Matanya cekung. Ia mengaku sering bermimpi sedang memasak di dapur warung bersama perempuan berkebaya coklat. Dia ngajarin aku, katanya lirih. Katanya, biar masakanmu lebih disukai. Hadi membentak istrinya untuk pertama kali. Jangan dengar apapun darinya. Tapi suara perempuan lain menyahut dari sudut dapur. Sudah terlambat. Anak yang mulai bisa melihat. Anak Hadi berubah. Ia tidak takut gelap, tidak takut warung. Ia justru sering melambaikan tangan ke kursi kosong. Om itu datang lagi, katanya polos. Om yang badannya panjang. Hadi mengunci anaknya di kamar setiap malam. Tapi selalu terdengar suara kursi ditarik dan suara kunyahan. Hadi menemukan rambut panjang di dalam panci. Bukan rambut istrinya, bukan rambut manusia. Saat ditarik, rambut itu tidak putus. Ia seperti menyambung ke sesuatu di dasar panci. Hadi muntah. Di cermin dapur, ia melihat pantulan Roro Kembang Sore berdiri di belakangnya. Kau menyajikan dengan baik, katanya. Mereka kenyang. Mereka siapa? Teriak Hadi. Roro tersenyum. Yang menunggumu sejak lama. Warga desa mulai melihat hal lain. Ada orang-orang yang terlihat masuk ke warung, tapi tidak pernah terlihat keluar. Kursi bergeser sendiri. Pintu terbuka tanpa suara. Dan setiap pagi, jumlah piring kotor lebih banyak dari pelanggan yang terlihat. Suatu malam, Hadi sengaja mengurangi porsi. Ia menyajikan setengah nasi, kuah encer. Warung langsung gelap. Lampu mati, kompor padam, dan suara marah menggema dari semua arah. Kami lapar. Dinding bergetar. Panci jatuh sendiri. Roro Kembang Sore muncul di tengah warung. Jangan bermain curang, katanya dingin. Kalau mereka lapar, aku akan mengambil dari yang paling dekat. Malam itu, istri Hadi kejang-kejang di lantai dapur. Mulutnya mengunyah udara, seolah sedang makan. Dari sudut warung, makhluk-makhluk tak berwujud duduk rapi, menunggu. Hadi menangis sambil memeluk istrinya.
Dan ia akhirnya mengerti satu hal yang paling menakutkan. Warung ini bukan tempat makan. Ini meja jamuan. Dan keluarga Hadi sudah duduk terlalu dekat dengan hidangan. Sejak malam istrinya kejang di dapur, Hadi tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Ia menutup warung lebih awal, mengunci pintu kamar, mematikan lampu. Tapi setiap malam, bau masakan tetap tercium, dan suara sendok tetap terdengar. Roro Kembang Sore tidak langsung muncul lagi. Justru itu yang membuat Hadi semakin takut, karena ia tahu sesuatu sedang disiapkan. Anaknya mulai sering demam. Suhu tubuhnya normal, tapi badannya dingin seperti tanah malam hari. Setiap kali tidur, anak itu berbicara sendiri. Katanya aku lucu, katanya aku cocok. Hadi menutup telinga anaknya sambil menangis. Jangan dengar siapapun, itu bohong. Anaknya menatapnya polos. Katanya ayah sudah janji. Tanda dari dapur. Suatu subuh, Hadi menemukan piring kecil di atas meja dapur. Piring itu retak. Ada nasi putih dibentuk bulat kecil. Dan di sampingnya, sendok bayi. Hadi menjatuhkan piring itu. Tangannya gemetar hebat. Di dinding dapur, ada bekas tangan kecil. Berlumur tanah merah. Malam Jumat berikutnya, Roro Kembang Sore muncul tanpa suara. Ia berdiri di depan kamar anak Hadi. Kau lama sekali mengerti, katanya lembut. Hadi berlutut di depannya. Ambil saya, isaknya. Ambil istri saya. Ambil apapun. Jangan anak saya. Roro menunduk, menatap Hadi dengan tatapan iba yang palsu. Kau salah paham. Aku tidak meminta. Ia menoleh ke arah kamar anak. Aku menagih. Syarat yang terungkap sepenuhnya. Roro Kembang Sore duduk di kursi, menyilangkan kakinya dengan anggun. Pesugihan ini hidup dari keterikatan. Katanya, yang datang kepadaku bukan orang miskin, tapi orang yang takut kehilangan. Semakin kau menyayangi, semakin harum jiwanya. Hadi memukul lantai. Kau iblis. Roro tersenyum. Aku hanya menjaga janji. Hadi membawa anak dan istrinya ke rumah orang tuanya. Ia meninggalkan warung, meninggalkan desa. Tapi di tengah jalan, mobil mogok. Anaknya tiba-tiba tertawa kecil. Katanya, rumahnya bukan di sana. Lampu mobil mati, dan di kaca depan, terpantul bayangan kebaya coklat yang duduk di kursi belakang. Hadi kembali ke warung. Roro Kembang Sore sudah menunggu. Di meja tengah, terhidang satu piring kecil. Tidak sekarang, katanya. Belum malamnya. Tapi mulai hari ini, kau harus membiarkannya datang. Hadi menjerit. Ayah, macam apa aku ini? Roro berdiri, mendekat sampai wajah mereka sejajar. Ayah yang menukar masa depan. Dengan satu malam keputusasaan, anak Hadi tidur dengan tenang. Terlalu tenang. Napasnya teratur. Tapi bayangannya tidak bergerak. Di sudut kamar, Roro Kembang Sore duduk sambil tersenyum. Sebentar lagi, bisiknya. Dan Hadi sadar, ia tidak lagi berlomba dengan kemiskinan. Ia sedang berlomba dengan waktu. Sebelum yang paling ia sayangi benar-benar diminta. Hadi berhenti berdoa. Bukan karena tidak percaya Tuhan, tapi setiap kali ia menyebut namanya, sesuatu di warung tertawa. Ia duduk sendirian di dapur, menatap pisau, panci, dan kursi kosong. Anaknya tidur di kamar belakang. Istrinya terbaring lemah, seperti tubuh yang perlahan ditinggalkan jiwanya. Dan suara Roro Kembang Sore masih terngiang jelas. Kalau kau tidak sanggup kehilangan, carilah pengganti. Awalnya, Hadi hanya berpikir tentang orang-orang yang datang dan pergi, tentang wajah-wajah asing, tentang tamu yang tidak pernah ditanya namanya, tentang orang luar. Ia menampar wajahnya sendiri. Tidak, gumamnya. Tapi malam demi malam, kursi sudut selalu terisi, dan suara kunyahan semakin rakus. Suatu malam,
seorang pria asing datang saat hujan deras. Pakaiannya rapi, sepatunya mahal. Ia terlihat tersesat. "Mas, boleh numpang makan? Saya salah jalan." Hadi melihat ke sudut warung. Kursi kosong itu ditarik sendiri. Pria itu duduk di sana. Dan untuk pertama kalinya, Roro Kembang Sore tidak muncul untuk melarang. Ia hanya berdiri di dapur, mengangguk pelan. Hadi memasak seperti biasa. Tangannya gemetar. Pria itu makan sambil tersenyum. "Masakannya enak," katanya. "Hangat." Kata itu menusuk telinga Hadi. Hangat. Saat pria itu menghabiskan suapan terakhir, lampu warung meredup dan bau tanah basah kembali memenuhi udara. Pria itu berdiri. "Aneh ya," katanya ringan. "Perut saya penuh, tapi kok dingin?" Ia melangkah ke pintu belakang warung, pintu yang seharusnya terkunci. Hadi tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam, mendengar suara langkah itu menghilang ke arah kebun gelap. Imbalan yang langsung dibayar. Malam itu juga, anak Hadi berhenti demam. Istrinya bisa duduk dan makan sendiri. Wajahnya kembali berwarna. Dan Roro Kembang Sore muncul. Wajahnya berseri seperti habis berpesta. "Kau cepat belajar," katanya puas. "Yang ini cukup." Hadi jatuh terduduk. Ia muntah, tangisnya pecah. Tapi di balik semua itu, ada rasa lega yang menjijikkan. Sejak malam itu, setiap kali Hadi mengarahkan tamu ke kursi sudut, keluarganya membaik. Setiap satu orang luar hilang, rumahnya terasa lebih hidup. Hadi mulai memilih. Yang sendirian, yang tidak punya keluarga di sekitar, yang datang malam-malam. Ia berhenti melihat wajah. Ia hanya melihat fungsi. Warga mulai curiga. Orang hilang kok selalu orang luar? Warung itu terakhir yang mereka singgahi. Seorang tetangga menatap Hadi lama. "Kamu kelihatan beda sekarang." Hadi tersenyum kaku. Di belakangnya, Roro Kembang Sore berdiri bangga. Hadi mencuci tangan lama sekali. Airnya jernih, tapi bau tanah tidak hilang. Di cermin, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Duduk di kursi sudut, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Hadi sadar dengan penuh ketakutan. Ia bukan lagi pemilik warung. Ia penjaga meja jamuan. Dan semakin banyak ia memberi, semakin lapar yang menunggu. Awalnya Hadi pikir ia sudah menemukan celah. Orang luar, pendatang, wajah asing yang tidak akan dicari siapapun. Selama itu terus diberikan, keluarganya aman. Atau setidaknya begitu yang ia yakini. Seorang pria muda duduk di kursi sudut. Hadi memasak seperti biasa, menyajikan dengan kepala tertunduk. Namun sebelum sendok pertama menyentuh nasi, lampu warung mati total. Udara berubah dingin menusuk. Pria itu berhenti mengunyah. Mulutnya terbuka. Lalu dari dalamnya keluar suara lain. Ini basi. Bukan suara manusia. Pria itu berdiri. Tubuhnya bergetar. Dan di belakangnya, Roro Kembang Sore muncul dengan wajah dingin. "Ini tidak cukup," katanya. Pria itu jatuh ke lantai, lalu menghilang begitu saja. Tanpa teriakan, tanpa jejak. Sejak malam itu, keluarga Hadi kembali memburuk. Anaknya demam lebih parah dari sebelumnya. Matanya kosong. Ia berhenti memanggil ayah. Istrinya mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Sebentar lagi ya,"
Katanya sudah dekat. Hadi berlutut di dapur. Aku sudah memberi banyak, teriaknya. Kenapa masih kurang? Roro Kembang Sore duduk di kursi sudut. Kau memberi yang bisa diganti, katanya pelan. Padahal yang membuat perjanjian ini hidup adalah yang tidak tergantikan. Hadi teringat kata-kata di malam perjanjian. Jangan terlalu sayang. Sekarang ia paham. Pesugihan ini bukan soal jumlah. Bukan soal nyawa sembarang. Ini soal ikatan. Semakin kuat cintanya, semakin mahal harganya. Hadi mendatangi makam Roro Kembang Sore di siang hari. Ia membawa sesaji berlipat ganda. Ia memohon. Ia menangis. Ia merusak nisan. Tanah di sekitar makam tidak bereaksi. Malamnya, Roro muncul di warung dengan wajah yang sama sekali asing. Tidak cantik. Tidak anggun. Wajahnya retak seperti tanah kering. Kau merusak rumahku, katanya. Sekarang aku ambil sendiri. Malam itu, anak Hadi bangun dan berjalan sendiri ke warung. Pintu kamar terbuka tanpa suara. Hadi tersadar saat mendengar kursi sudut ditarik perlahan. Ia berlari. Di warung, anaknya duduk manis di kursi itu. Kakinya menggantung. Wajahnya bersenyum kosong. Katanya aku boleh makan di sini, ucapnya polos. Hadi menjerit. Hadi memeluk anaknya erat-erat. Ambil aku. Sekarang. Jangan dia. Roro Kembang Sore berdiri di hadapan mereka. Kau masih belum mengerti, katanya lembut. Kau bukan yang paling kau sayangi. Ia mengelus kepala anak itu. Yang ini adalah doa terakhirmu. Lampu warung menyala terang. Kursi-kursi terisi penuh. Bukan oleh manusia. Mereka menunggu. Hadi terduduk di lantai, memeluk anaknya yang mulai dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Roro Kembang Sore tersenyum penuh. Sekarang, katanya, jamuan utama akan disajikan. Warung itu penuh, bukan oleh manusia, bukan oleh bayangan, tapi oleh kehadiran. Udara berat menekan dada, lampu menyala tanpa berkedip. Semua kursi terisi, kecuali satu, kursi di tengah. Anak Hadi duduk diam, matanya terbuka, tapi tidak berkedip. Nafasnya tipis, seperti embun yang siap menghilang. Hadi memeluknya sambil gemetar. Jangan lihat, bisiknya. Pejamkan mata. Tapi anak itu tersenyum kecil. Katanya, ayah capek, ucapnya polos. Sekarang ayah boleh istirahat. Hadi menoleh. Roro Kembang Sore berdiri di hadapannya. Wajahnya kembali cantik, kebayanya bersih, seolah malam ini adalah pesta besar. Pesugihan ini tidak pernah butuh tumbal, kata Roro pelan. Yang dibutuhkan adalah penjaga. Hadi terdiam. Setiap jamuan perlu orang yang memastikan pintu tetap terbuka. Lanjutnya, yang menyambut, yang membersihkan sisa, yang tidak boleh pergi. Hadi menggeleng lemah. Semua orang sebelum kamu memilih hal yang sama. Menunda, mengganti, berbohong pada diri sendiri. Roro menatap kursi kosong di tengah. Itu tempatmu. Istri yang sudah lebih dulu pergi. Tiba-tiba, istri Hadi muncul dari pintu dapur. Langkahnya pelan, wajahnya kosong. Ia berdiri di samping Roro Kembang Sore. Aku capek, Mas, katanya lirih. Sudah lama aku tidak di rumah. Hadi menjerit. Kembalikan dia. Roro tersenyum tipis. Dia pulang lebih dulu. Pilihan yang sebenarnya bukan pilihan. Roro mendekat, mengambil tangan anak Hadi. Kalau kau duduk di kursi itu, katanya, anakmu akan bangun besok pagi. Ia akan lupa semua ini. Ia akan hidup. Hadi terisak. Kalau aku menolak, Roro menatapnya lama. Maka warung ini akan tetap buka, tapi tanpa penjaga. Dan dari kursi-kursi lain,
Makhluk-makhluk itu bergerak gelisah. Hadi mencium kening anaknya. "Maaf," bisiknya. "Ini salah ayah." Ia berdiri. Langkahnya berat, seperti berjalan di air. Saat ia duduk di kursi tengah, kursi itu menyatu dengan tubuhnya. Tanah muncul dari lantai, membungkus kaki, naik perlahan ke dada. Hadi tidak berteriak. Ia hanya menatap anaknya, sampai matanya tertutup tanah. Pagi itu, warung tutup. Warga menemukan bangunannya kosong. Tidak ada keluarga Hadi. Tidak ada tanda keributan. Hanya satu hal yang aneh. Warung itu tidak bisa dibongkar. Setiap alat rusak. Setiap dinding runtuh. Lalu berdiri lagi keesokan harinya. Di dalamnya, selalu ada kursi tengah. Dan di kursi itu, kadang terlihat seorang pria duduk diam. Legenda yang ditinggalkan. Warga desa akhirnya sepakat. Warung itu tidak disebut. Tidak diceritakan ke orang luar. Kalau ada pendatang yang bertanya, mereka hanya berkata, "Kalau malam, jangan makan di sana." Karena sejak itu, warung itu tidak pernah sepi. Dan Roro Kembang Sore tidak pernah lagi mencari pemilik. Ia sudah menemukan penjaga yang tidak akan pergi. Pesugihan tidak pernah memberi kekayaan. Ia hanya memindahkan kemiskinan ke orang lain. Dan malam itu, warung itu tidak tutup. Ia hanya menemukan penjaganya.